Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, mengajarkan tutorial cara penggunaan aplikasi Si Bijak, yaitu Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR Kota Tarakan. Alhamdulillah, aplikasi ini dibangun oleh tim dari STEMIK PPKI Tarakanita Rahmawati yang bekerja sama dengan Dinas PU Kota Tarakan. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita membuka situsnya. Bapak Ibu silakan buka Google Chrome ataukah situs-situs untuk aplikasi web browser. Kemudian Bapak Ibu nanti ke situ buka alamatnya itu adalah Si Bijak Tarakan Kota.go.id. Nanti Bapak Ibu akan muncul halaman utama pada aplikasi Si Bijak ini, mulai dari home, kemudian profil, ada struktur organisasi, sambutan, informasi, galeri, gambar, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jasa konstruksi. Kemudian di sini ada layanan modul Si Bijak. Kemudian ada kontrak yang sedang berjalan, nanti Bapak Ibu bisa ketahui di sini. Kemudian kontak, ini adalah informasi kontak tentang Si Bijak ini. Kemudian FAQ ini fasilitas untuk layanan berbasis artificial intelligence pada aplikasi Si Bijak ini. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah Bapak Ibu harus login dulu. Bapak Ibu harus login. Nah, di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk sebagai login, untuk memasukkan password dan username-nya. Apabila Bapak Ibu belum mempunyai username dan password, maka Bapak Ibu klik daftar, ya, klik daftar, sehingga nanti Bapak Ibu bisa diarahkan ke form daftar. Nah, kemudian di dalam form daftar ini terdapat beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi yang paling penting di sini ada badan usaha, ada tenaga ahli, ada terampil. Nah, di dalam tenaga ahli terampil ini adalah biasanya digunakan untuk perseorangan, sedangkan badan usaha ini digunakan untuk per kelompok, baik itu berupa CP, PT, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Misalnya saya masukkan di sini misalnya nama lengkap dari perusahaan itu, misalnya boleh, misalnya PT apa gitu ya, PT sederhana, boleh buat seperti ini ya. Kemudian ataukah nama daripada pemilik daripada PT tersebut, misalnya ini ya, saya buat seperti ini misalnya, boleh kok seperti ini ya. Kemudian ini adalah username-nya. Username ini digunakan untuk masuk login nanti, misalnya di sini Ansar ya. Kemudian ataukah boleh Hadriansa, boleh. Kemudian email ini Bapak Ibu harus aktif, karena kalau tidak aktif maka nanti Bapak Ibu tidak bisa masuk ke halaman dashboard daripada aplikasi ini. Jadi diusahakan email yang aktif. Jadi ini misalnya alamat email saya. Lalu kemudian ini passwordnya, ini adalah rahasia ya. Ini adalah rahasia. Kemudian konfirmasi password itu adalah masukkan kembali password yang sama. Lalu pilihannya ini Bapak Ibu masukkan sebagai badan usaha. Nah, setelah
Bapak Ibu masukkan, maka di sini akan Bapak Ibu klik register supaya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pesan berupa email di dalam email yang Bapak Ibu tadi ketik atau masukkan. Oke, kita klik register. Tunggu sampai dengan ada pesan bahwa silakan cek emailnya. Ini lagi proses untuk pengiriman. Nah ini jadi berhasil, artinya pendaftaran itu sudah berhasil Bapak Ibu. Silakan aktifasi melalui email. Nah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak melakukan aktivasi tadi, maka username tadi yang sudah didaftarkan itu secara otomatis tidak bisa. Ini mohon maaf, Anda belum melakukan aktivasi melalui email. Ada pesan. Nah sehingga Bapak Ibu harus membuka email. Kita coba buka email. Kebetulan ini sudah saya masuk di Gmail saya. Nah kemudian, di situ ada email masuk ya, info terbaru. Seharusnya ada email masuk. Kita cek ya, cek kalau misalnya tidak ada, cek di spam, atau kita tunggu sampai dengan betul-betul memang biasanya agak lambat ya kalau misalnya tidak ada, mungkin karena servernya. Kita cek kembali email yang masuk, seharusnya sudah ada ya, si bijak. Belum ada ya, jadi itu pesan lama Bapak Ibu. Oke, kita tunggu saja sampai betul-betul ada. Oke Bapak Ibu, jadi ini sudah ada masuk di email yang masuk pada aplikasi si bijak tadi. Nah di sini klik tautan di bawah ini untuk mengaktifkan akun Anda. Jadi Bapak Ibu silakan aktifasi sekarang, maka secara otomatis ketika Bapak Ibu klik aktifasi sekarang, maka otomatis masuk ke dalam halaman dashboard pada aplikasi ini tanpa harus login kembali. Ini adalah salah satu trik untuk memudahkan Bapak Ibu supaya tidak melakukan login kembali. Namun Bapak Ibu ketika ingin mau melakukan keluar daripada aplikasi ini boleh, dan login kembali sesuai dengan yang sudah dibuat tadinya pada saat register. Nah yang pertama Bapak Ibu lakukan, yang pertama, karena ini adalah badan usaha, maka Bapak Ibu masuk ke menu. Di sini ada ikon orang ya, gambar orang atas nama yang sudah mendaftar tadi ya, sebagai jasa atau ke badan usaha. Bapak Ibu klik, lalu kemudian misalnya silakan Bapak Ibu masukkan data profilnya. Jadi PT, nama perusahaannya apa ya, jadi PT Swadaya ya, PT Swadaya. Kemudian dia bergerak dalam bidang apa, apakah dia jasa konsultasi atau ke konstruksi, kemudian atau ke jasa pelaksanaan, kontraktor. Jadi kalau PT saya pilih PT, alamatnya misalnya Jalan Mula Warman, lalu kemudian dia berada di di provinsi mana, Kalimantan Utara, kemudian kota Tarakan. NPWP-nya silakan masukkan NPWP perusahaannya, lalu kemudian misalnya NPWP-nya ini saya masukkan secara acak saja, nomor telepon dan seterusnya. Kemudian emailnya tadi ya, masukkan sesuatu tadi, lalu kemudian kantor cabangnya. Nah jika ada fotonya silakan masukkan foto perusahaannya atau profil daripada
orangnya sendiri, silakan dimasukkan. Misalnya saya punya foto ini ya, saya punya foto ini, maka kemudian disimpan. Nah, secara otomatis dia akan melakukan penyimpanan. Ya, kemudian ini saya coba foto tadi ya. Nah, secara otomatis foto Bapak Ibu akan terlihat di dalam profil itu. Nah, itu yang pertama yang dibuat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masukkan untuk profil daripada perusahaannya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, data akta ya, data akta. Jadi silakan masukkan Bapak Ibu data aktanya di sini. Misalnya data aktanya pilihannya apa, apakah dia akta pendirian atau perubahan. Kalau baru biasanya pendirian, kemudian nomornya berapa, tanggalnya berapa, misalnya tanggal berdirinya jadi tanggal pendirian. Jadi misalnya tanggal bulan, ini itu adalah bulan, DD itu adalah tanggal, YY itu adalah menandakan itu adalah tahun, jadi bulan berapa. Misalnya bulan 2 tanggal 23 tahun 2021 misalnya. Jadi 2021, notarisnya siapa waktu itu, siapa nama, Sabarani misalnya. Kemudian Bapak Ibu silakan disimpan. Nah, ketika Bapak Ibu nanti akan mau melakukan perubahan, tinggal lakukan perubahan di sini siapa gitu ya. Nah, siapa ada kesalahan silakan dilakukan perubahan, kemudian disimpan lagi. Terus Bapak Ibu mau lakukan penambahan lagi bisa dengan cara yang sama. Apakah dia perubahan, jadi trik rekodnya bisa kelihatan bahwa awalnya adalah pendirian, kemudian ada perubahan dan seterusnya ya. Nah, kemudian data izin usaha NIB ini adalah biasanya kalau Bapak Ibu melakukan pengurusan data izin usaha, nomor suratnya ini biasanya dari OSS ya kalau tidak salah ya. Nah, masukkan nomor suratnya, misalnya nomor suratnya berapa, kode KBLI-nya itu biasanya ada di keterangan surat SIUP-nya ya. Biasanya ini dikeluarkan daripada OSS itu. Saya kurang tahu dengan kodenya, tapi yang jelas ada. Kemudian tanggal terbitnya kapan, misalnya bulan 4 tanggal 23 2021 juga. Nah, kualifikasinya apakah dia kecil, non kecil ya. Kemudian instansi pemberi ya OSS, silakan masukkan, atau mungkin ada sertifikat data izin usaha Bapak Ibu yang dari pelaksana lain, pihak ketiga. Setelah itu disimpan. Nah, caranya sama juga kalau dengan yang lain seperti itu ya. Jadi kalau mau melakukan perubahan, silakan lakukan edit yang ada di samping kanan. Kalau mau hapus, ini ada fasilitas hapus ketika ada kesalahan. Begitu pula dengan data pajak ya. Data pajak ini adalah fasilitas untuk menambahkan kegiatan aktivitas pada pelaporan pajak Bapak Ibu. Jadi nanti tujuannya ini adalah pihak monitoring jasa konstruksi dari Dinas PU akan memantau hasil daripada kegiatan Bapak Ibu, apakah dia lancar untuk pajaknya atau tidak. Maka ini sangat penting karena di situ juga bisa dilihat ketekunan Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan pajak. Caranya sama dengan seperti yang lainnya, misalnya tahun pelaporannya 2023, nomor pajaknya berapa, tanda terimanya berapa, tanggal penyampaian dipajak ke tanggal berapa, misalnya bulan 12 ya, tanggal 30
2023 2024 ya, 2023, berarti ini tahun pajaknya 2022. Oke, kemudian disimpan. Itu adalah salah satu cara untuk melakukan pelaporan pajak. Data pajaknya ya. Kemudian berikutnya adalah manajerial. Manajerial ini Bapak Ibu terdapat ada data dua, data pemilik sama data pengurus. Nah, untuk data pemilik ini berarti yang punya usaha ya. Jadi kadang-kadang pemiliknya mungkin lebih daripada satu ya. Misalnya nama pemiliknya siapa gitu ya. Kemudian kita berapa, NPWP pemilik, wajib juga alamatnya, misalnya Jalan Mula Warman, kemudian Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, lalu nomor teleponnya ya, dan seterusnya, emailnya tadi ya. Oke, kemudian disimpan. Nah, kalau memang ada lagi pemilik yang lain, silakan ditambahkan, atau kalau ada merubah silakan ditambahkan. Begitu pula dengan data pengurus. Nah, data pengurus ini juga seperti itu. Nah, data pengurus ini berarti anggota-anggota yang ada, misalnya apa ya, misalnya Winda ini, kemudian nicknya berapa, alamatnya Jalan Mula Warman, Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, lalu NPWP sekian-sekian ya, dan terusnya. Wajib ada NPWP juga, nomor teleponnya ada, kemudian emailnya berapa gitu ya, dan kemudian menjabatnya sejak kapan ya, tentu ada SK gitu ya. Tanggal berapa, bulan berapa, misalnya bulan 3 tanggal 12 2021 gitu ya, simpan. Sama cara yang lain juga sama, silakan jika ada yang mau ditambahkan pengurusnya silakan masukkan. Lalu kemudian personil. Nah, untuk personil ini Bapak Ibu juga bagian daripada anggota tenaga ya, misalnya tenaganya siapa gitu ya, nicknya berapa, kemudian NPWP tenaga harus ada juga, nomor BPJS juga penting, BPJS kesehatan ketenagakerjaan juga wajib, tempat tanggal lahirnya misalnya Tarakan, tanggal lahirnya misalnya tanggal bulan dulu ya, bulan 19 ataukah 1999, kemudian jenis kelaminnya ada laki-laki, emailnya misalnya seperti itu. Lalu kemudian alamatnya Jalan Yosudarso ya, kemudian Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Kota Tarakan, apakah dia status pegawainya dia tetap atau tidak tetap ya, akan dimasukkan. Kemudian jika tetap, pendidikan terakhirnya misalnya S1, jabatan kerjanya adalah staf ahli, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada jenjang atau kelas. Jenjang 1 sampai 4 itu adalah tenaga terampil operator. Kemudian ya, jenjang 5 sampai 6 tenaga ahli terampil analisis atau teknis. Ya, saya misalnya pilih jenjang 3. Lama pengalaman kerjanya misalnya 1 tahun. Kalau misalnya bisa juga masukkan 0, ya berapa tahun ya, kayak misalnya 1 tahun, disimpan. Maka berhasil ya. Ini adalah nama-nama untuk data personil. Cara merubahnya pun sama, ada fasilitas untuk perubahan, menambah juga bisa, caranya pun sama. Kemudian data peralatan. Data peralatan ini peralatan untuk nama perusahaan tersebut, alat apa yang digunakan ya, misalnya ekskavator, jumlahnya ada 2, kapasitasnya misalnya untuk 2 ton ya, kemudian tahun pajaknya, tahun pembuatannya tahun berapa ya,
Kita memasukkan 2021 misalnya, kondisinya baru misalnya, lokasinya misalnya Tarakan, kemudian status kepemilikannya itu adalah sendiri atau sewa, silakan dimasukkan, kemudian disimpan. Nah, ini cuma contoh, silakan Bapak Ibu masukkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian data pengalaman ini juga penting. Data pengalaman ini adalah pengalaman yang sudah dilakukan. Misalnya kita masukkan nama kontraknya, misalnya nama kontraknya waktu Bapak Ibu mendapatkan kontrak, apakah dia pengadaan langsung jasa konsultan, atau ke tender, atau ke seleksi, atau ke penunjukan langsung. Terus nomor kontraknya berapa, nilai kontraknya misalnya 700 juta. Kemudian tanggal mulai kontraknya misalnya tanggal bulan 5 ya, atau ke bulan 1 tanggal 2 2024. Lalu kemudian adendumnya jika ada, kalau tidak ada dikosongkan. Kemudian tanggal berakhir kontraknya tanggal berapa, misalnya tanggal 12 gitu ya, bulan 12 tanggal 2 2024. Kemudian serah terimanya ya harusnya tanggal bulan 12 juga tanggal 2 2024. Nanti ruang lingkup pekerjaannya ini di mana gitu ya, di dinas PU. Kemudian klasifikasi bidang pengalamannya adalah untuk jalan ya. Kemudian instansi pemberinya misalnya Pemkot Tarakan gitu, disimpan. Nah, Bapak Ibu di sini bisa Bapak Ibu lihat ini kosong karena tidak dimasukkan ya tanggal adendumnya. Nah, status Bapak Ibu sekarang adalah sedang berjalan, karena tadi kita masukkan tanggal berakhirnya kontraknya itu adalah tanggal 2 bulan 12. Nah, seandainya kontraknya ini sudah sudah sebelumnya sudah ada, maka di sini statusnya otomatis dia akan berubah. Itu berubah menjadi pengalaman ya. Contoh saya masukkan lagi ya. Nama kontraknya itu adalah perbaikan gedung ya. Gedung Pemkot gitu ya. Kemudian penunjukan langsung, nomor kontraknya sekian-sekian, nilai kontraknya adalah 600 juta. Nah, kemudian tanggal mulai kontraknya tanggal bulan 1 tanggal 1 2024. Kemudian tanggal berakhir kontraknya misalnya ternyata sudah selesai tanggal bulan 5 tanggal 1 2024. Kemudian tanggal secara terimanya juga sama, berarti tanggal 1 2024. Ruang lingkup pekerjaannya adalah gedung Pemkot ya. Kemudian klasifikasinya adalah perbaikan ya misalnya. Kemudian instansi pemberi adalah Pemkot. Nah, kemudian kita simpan. Maka Bapak Ibu otomatis di sini statusnya sedang pengalaman ini ya, pengalaman, karena tadi sudah selesai, dianggap sudah selesai ini ya. Kalau ini masih jalan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memasukkan data di badan usaha Bapak Ibu ya. Oke, itu sekilas tentang aplikasi sistem jasa konstruksi ini, pembinaan jasa konstruksi. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat rekap ataukah aktivitas Bapak Ibu di dalam jasa konstruksi tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.